Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Beragam kabar terbaru sepak bola bakal kita bahas, mulai hasil pertandingan, kabar cedera, sampai panasnya bursa transfer. Langsung saja, mari kita bahas. Kita buka perjalanan di Turki bersama Trabzonspor. Trabzonspor meraih kemenangan 2-1 atas Başakşehir pada pekan kedua Trendyol Super League di papan atas. Mohamed Salah jadi bintang utama dengan 2 gol pada menit ke-8 dan menit ke-48. Sementara Eldorf Shomurodov membalas lewat penalti menit ke-19. Hasil ini membawa Trabzonspor mengamankan 3 poin pertama di liga setelah sebelumnya bermain imbang melawan Kasimpasa. Kemenangan ini juga jadi yang pertama bagi mereka di semua kompetisi musim ini. Masih di Turki, kabar cedera datang dari Fenerbahce. Fenerbahce harus kehilangan Marco Asensio saat menghadapi Lyon di leg kedua playoff Liga Champions. Winger Spanyol itu mengalami cedera ketika melawan Konyaspor dan diperkirakan absen sekitar 7-10 hari. Padahal Asensio tampil apik dengan mencetak gol ketiga sebelum ditarik keluar setelah lewat 1 jam permainan. Fenerbahce tetap menang 4-2, tapi kemenangan itu terasa kurang lengkap karena kehilangan sang pemain jelang laga penting Eropa. Sekarang terbang ke Belanda melihat aksi Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas ADO Den Haag pada matchday ketiga divisi di Adelashort. Soren Tankstedt membuka pesta tuan rumah pada menit ke-38. Lalu Victor Edvardsen menggandakan keunggulan pada menit ke-64. ADO sempat memperkecil skor lewat Evan Rotier pada menit ke-78. Tetapi Stefan Sigurdarsen memastikan Go Ahead Eagles menjauh berkat assist Dean James. Pada masa injury time, kemenangan ini membuat Go Ahead Eagles mengamankan 3 poin penting di awal musim. Sementara ADO Den Haag harus pulang tanpa tambahan angka. Bergeser ke Jerman, Gladbach tampil dominan di DFB Pokal. Borussia Mönchengladbach tampil dominan saat mengawali kiprah di DFB Pokal dengan mengalahkan Scout Mainz 5-0 di Mewa Arena. Kevin Dix turun sebagai starter, yang langsung berpesta lewat Hugo Bolin pada menit ke-22 dan Daiki Hasioka 3 menit kemudian. Gladbach makin lepas di babak kedua setelah Bolin mencetak gol kedua pada menit ke-48. Lalu Lukas Ulrich menambah keunggulan pada menit ke-61 dan Wael Mohya ikut mencatatkan namanya di papan skor 6 menit berselang. Kemenangan telak ini mengantarkan Gladbach ke babak berikutnya, sementara Scout Mainz harus mengakhiri perjalanan di turnamen sebagai tim divisi keempat. Lanjut ke Prancis, Lille langsung tancap gas. Lille mengawali Ligue 1 2026-2027 dengan kemenangan 2-0 atas Angers di Stade Raymond Kopa. Olivier Giroud membuka pesta Lille pada menit ke-11. Lalu Thiago Santos menggandakan keunggulan pada menit ke-31. Angers meninggalkan tekanan selepas jeda, tetapi Lille mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir. Calvin Verdong baru masuk pada menit ke-76 menggantikan Romain Perrault untuk membantu Lille bertahan dari tekanan tuan rumah. Tambahan 3 poin membawa Lille langsung menempati posisi ketiga klasemen sementara. Rennes dan Paris Saint-Germain bermain 2-2 pada pekan pertama Ligue 1 2026-2027 di Roazhon Park. Rennes tampil efektif dan unggul lewat Sebastian Szymanski pada menit ke-9 setelah Esteban Le Paul menit ke-38, sementara PSG baru membalas lewat Ferran Torres pada menit ke-71 dan 82. Ferran yang menjalani debut pertama PSG sejak menit ke-46 langsung menjadi penyelamat timnya, membuat Les Parisiens terhindar dari kekalahan. Hasil ini membuat Rennes dan PSG sama-sama mengawali musim dengan 1 poin. Masih soal PSG, debut Ferran jadi cerita menarik berikutnya. Ferran Torres langsung mencuri perhatian saat debut resmi bersama PSG menghadapi Rennes. Masuk sebagai pemain pengganti, penyerang Spanyol itu cuma butuh waktu singkat untuk mencetak 2 gol dan menyelamatkan PSG dari kekalahan. Tanpa menjalani pramusim bersama klub barunya, Ferran justru dinobatkan sebagai MVP laga. Media Spanyol ikut menyoroti debut manis sang juara dunia yang baru sebulan lalu mencetak gol di final Piala Dunia. 2 gol dalam kurang dari 45 menit jadi sinyal jelas El Tiburon langsung tancap gas di Prancis. Sekarang menyeberang ke Italia, Juventus menang susah payah. Juventus menang susah payah 1-0 atas Frosinone pada pekan pertama Serie A 2026-2027 di Stadion Benito Stirpe. Gleison Bremer menjadi penentu kemenangan lewat gol sundulan pada menit ke-22. Sementara Guillermo Vicario tampil penting sebelum harus ditarik keluar karena cedera di masa injury time. Frosinone sempat punya peluang tetapi Juventus mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir. 3 poin ini jadi modal positif bagi pasukan Luciano Spalletti untuk memulai perjalanan mereka di Serie A. Juventus langsung mengantongi 3 poin, tetapi harus membayar mahal dengan kondisi Vicario yang mengalami cedera.
AC Milan meraih 3 poin pertama di Serie A 2026-2027 setelah menang 2-1 atas Torino di Stadion Olimpico Grande Torino. Rossoneri baru mencetak gol setelah jeda lewat Alphonso Cisse pada menit ke-50. Lalu Adrien Rabiot mengadakan keunggulan 2 menit kemudian. Torino sempat memperkecil skor melalui C. Adams pada menit ke-90, tetapi Milan tetap mengamankan kemenangan susah payah hingga peluit akhir. Hasil ini membawa Milan langsung mengoleksi 3 poin dan menempati papan atas klasemen, sedangkan Torino harus memulai musim dari papan bawah. Beralih ke bursa transfer Italia, Nkunku memilih pulang. Christopher Nkunku resmi kembali ke RB Leipzig setelah meninggalkan AC Milan dengan status pinjaman senilai 3,5 juta euro. Leipzig juga punya opsi membeli sang penyerang secara permanen di akhir musim dengan nilai sekitar 27 juta euro. Seperti dilaporkan Yahoo Sport, Nkunku kesulitan di Italia dengan hanya mencetak 8 gol dari 35 penampilan hingga akhirnya tak masuk rencana jangka panjang Ruben Amorim. Meski sempat diminati Newcastle United, Nkunku memilih kembali ke Bundesliga, tempat ia pernah mencapai performa terbaiknya. Kembali ke Juventus, kini giliran Perin yang menuju pintu keluar. Palermo FC selangkah lagi mendapatkan Mattia Perin dari Juventus dengan kesepakatan permanen. Fabrizio Romano melaporkan transfer kiper 33 tahun itu sudah berstatus done deal dan tes medis dijadwalkan berlangsung awal pekan ini. Perin bakal menaikkan kontrak sampai Juni 2029 dengan bayaran sekitar 2 juta euro per musim plus bonus kenaikan gaji jika Palermo kembali ke Serie A. Kepergiannya membuat Juventus harus mencari kiper pelapis baru. Nama Camille Grabara dari Wolfsburg kini jadi kandidat favorit untuk menemani Guglielmo Vicario di Turin. Geser ke Inggris, Roma mencoba membawa Gittens. Roma sudah mengajukan permintaan resmi untuk meminjam Jamie Gittens dari Chelsea. Menurut laporan Alfredo Pedula, proposal itu langsung ditolak The Blues, tapi negosiasi belum benar-benar tutup buku. Pembicaraan lanjutan diperkirakan berlangsung Selasa atau Rabu untuk melihat apakah Chelsea bisa berubah pikiran. Roma memang masih tertarik membawa winger Inggris itu ke Olimpico. Gittens sendiri baru pindah dari Borussia Dortmund musim panas ini dan masih masuk rencana Chelsea. Sekarang menuju Spanyol, Atletico harus berbagi angka. Atletico Madrid ditahan Villarreal 2-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Wanda Metropolitano. Los Colchoneros sempat memimpin lewat gol Marc Bubil pada menit ke-59, tetapi Gerard Moreno menyamakan skor dari penalti menit ke-66. Situasi Atletico makin sulit setelah Robin Lederman mendapat kartu merah. Mikau Tadze kemudian mengeksekusi penalti untuk membawa Villarreal unggul 2-1. Bermain dengan 10 orang, Atletico akhirnya menyamakan 1 poin lewat gol Giuliano Simeone pada menit ke-85. Hasil ini membuat Atletico mengoleksi 4 poin dari 2 laga, sedangkan Villarreal baru mengantongi 2 poin. Soal Atletico berlanjut, kali ini giliran Alvarez. Julian Alvarez mendapat sambutan buruk saat tampil perdana musim ini bersama Atletico Madrid melawan Villarreal. Masuk menit ke-66, namanya langsung disambut siulan dan cemoohan karena saga transfer Barcelona yang memanas sepanjang musim panas. Situasi bahkan berlanjut setelah laga, ketika Alvarez langsung menuju ruang ganti dan tak menyapa supporter. Diego Simeone menjelaskan, langkah itu merupakan arahan staf klub untuk menghindari konfrontasi. Pelatih Atletico juga menegaskan akan terus melindungi Alvarez selama masih menjadi pemainnya, termasuk dari hinaan supporter sendiri. Dari Madrid, kita geser ke Barcelona yang berpesta gol. Barcelona membuka Liga Spanyol 2026-2027 dengan pesta gol usai menghajar Elche 5-0 di Stadion Martínez Valero. Rafinha membuka keunggulan lewat penalti pada menit ke-12 sebelum Karim Adeyemi mengadakannya menjelang turun minum. Selepas jeda, Rafinha mencetak gol keduanya pada menit ke-67. Lalu, Fermin Lopez ikut berpesta lewat gol menit ke-72 dan menit ke-90. Kemenangan ini membawa Barcelona langsung mengoleksi 3 poin dan menempati posisi keempat klasemen sementara, 2 strip di atas Real Madrid. Hari indah buat Gullers. Performa Barcelona bukan cuma menang, tapi juga bikin puas. Rafinha mencetak 2 gol plus 1 assist. Fermin Lopez ikut bikin brace, sementara Karim Adeyemi langsung mencetak gol pada debutnya. Anthony Gordon juga memberi 2 assist setelah masuk dari bangku cadangan. Pedri tampil solid di tengah, Joan Garcia menjaga clean sheet, dan Xavi Espat ikut menyumbang assist dari posisi back. Yang menarik, Barca tampil tanpa striker murni. Rodri belum dipanggil dan Kubarsi absen. Era pertunjukan Flick dimulai lagi.
Di balik pesta Barca, kabar cedera datang untuk Gavi. Gavi harus menepi lebih cepat saat Barcelona menghadapi Elche di laga pembuka La Liga musim 2026-2027. Gelandang Spanyol itu mengalami masalah otot menjelang akhir babak pertama dan akhirnya digantikan Pedri pada menit ke-44. Menurut laporan Dance, Gavi terlihat tak nyaman sebelum meninggalkan lapangan. Cedera ini jadi pukulan awal buat Hansi Flick, terutama karena lini tengah Barcelona butuh banyak opsi sepanjang musim. Tim medis kini akan memeriksa kondisinya dalam beberapa hari ke depan untuk mengetahui seberapa parah cedera dan berapa lama Gavi harus absen. Alejandro Balde dikabarkan merasa Barcelona sedang berusaha menyingkirkannya menurut laporan Fabrizio Romano. Bek kiri 22 tahun itu mulai tersisih setelah tak masuk skuad Barcelona saat menghadapi Elche di laga pembuka. Balde sebenarnya masih ingin bertahan di Catalonia dan bersaing merebut tempatnya. Namun, situasi berubah karena manajemen disebut aktif mencari solusi untuk kepergiannya. Manchester United sudah membuka komunikasi awal dengan agen Balde, Jorge Mendes. Barcelona memasang harga minimal 40 juta euro. Jadi, tawaran serius MU bisa menentukan masa depannya sebelum bursa ditutup. Kini menyeberang ke Inggris, Manchester City mencuri kemenangan. Manchester City menang dramatis 2-1 atas Bournemouth pada pekan pertama Premier League 2026-2027 di Etihad Stadium. Bournemouth lebih dulu unggul lewat Marco Tavernier pada menit ke-27 sebelum Mark Gui menyamakan skor pada menit ke-84. Saat laga nyaris berakhir imbang, Josko Gvardiol mencetak gol kemenangan Manchester City di injury time untuk memastikan 3 poin. Hasil ini membuat Manchester City mengawali musim dengan 3 poin, sementara Bournemouth harus pulang tanpa angka. Manchester City mendapat kabar kurang menyenangkan saat menghadapi Bournemouth pada pekan pertama Premier League 2026-2027. Elliot Anderson mengalami cedera dan harus ditarik keluar pada menit ke-63 untuk digantikan Mateo Kovacic. Belum diketahui seberapa parah masalah yang dialami gelandang 23 tahun itu. Karena City masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini baru penampilan keduanya bersama City setelah sebelumnya tampil di Community Shield melawan Arsenal. Masih di Manchester City, Haaland memasuki laga ke-200. Erling Haaland bakal mencatat penampilan ke-200 bersama Manchester City saat menghadapi Bournemouth di Premier League. Menurut data resmi klub, striker Norwegia itu sudah mengoleksi 162 gol dalam 119 laga, sekaligus menempati posisi keempat mencetak gol terbanyak City. Sejak datang ke Etihad, Haaland juga meraih 9 trofi dan 3 Golden Boot. Musim debutnya paling gila dengan 52 gol dalam 53 pertandingan saat City meraih treble. Kini, di usia 26 tahun, Haaland sudah mencetak 112 gol Premier League hanya dalam 4 musim. Geser ke Brighton, Aston Villa justru dihantam 4 gol. Brighton and Hove Albion membuka pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 dengan kemenangan. Si Kamar langsung berpesta lewat gol bunuh diri Victor Lindelof pada menit ke-8. Lalu, The Kuiper menambah keunggulan pada menit ke-18 sebelum Jack Hinshelwood mencetak brace pada menit ke-30 dan 31. Petaka Villa makin lengkap setelah Joe Gomez menerima kartu merah pada menit ke-40 karena melanggar Jorginho Rutter. Hasil ini membawa Brighton langsung ke puncak klasemen dengan 3 poin, sementara Aston Villa terdampar di dasar setelah kebobolan 4 gol. Liverpool terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris di St James Park. Newcastle langsung memimpin lewat Anthony Elanga pada menit ke-4 sebelum Cody Gakpo menyamakan skor pada menit ke-55. Joe Willock kembali membawa The Magpies unggul 2-1. Liverpool kemudian mendapat penalti di penghujung laga dan Dominic Szoboszlai sukses mengonvertnya untuk mengunci skor 2-2. Hasil ini membuat kedua tim harus puas berbagi poin pada pekan awal Liga Inggris. Bursa Inggris berlanjut, Marmos segera menuju Tottenham. Tottenham Hotspur selangkah lagi mendapatkan Omar Marmos dari Manchester City. Fabrizio Romano melaporkan kedua klub sudah mencapai kesepakatan lisan dengan skema pinjaman plus kewajiban beli senilai 50 juta pound sterling jika syarat tertentu terpenuhi. Marmos juga sudah menyetujui kontrak pribadi dan dijadwalkan menjalani tes medis di London pada Senin. Bagi Marmos, kepindahan ini membuka peluang dari striker utama setelah kesulitan menembus persaingan dengan Erling Haaland di Etihad. Manchester City selangkah lagi mengamankan Ayub Bowadi dari Lille dengan paket transfer 100 juta euro. Menurut Fabrizio Romano, nilainya terdiri dari 95 juta euro biaya tetap plus 5 juta euro bonus, sekaligus menjadikan gelandang 18 tahun itu sebagai pemain remaja termahal dalam sejarah Premier League. Bowadi sepakat menaikkan kontrak sampai Juni 2031 dengan opsi tambahan setahun. Menariknya, City tak memilih meminjamkannya kembali ke Lille, melainkan langsung memasukkannya ke skuad Enzo Maresca.
Beralih ke London, Al Hilal mulai memburu Martinelli. Al Hilal mulai serius memburu Gabriel Martinelli dari Arsenal. Menurut David Ornstein, klub Arab Saudi itu sudah membuka pembicaraan dengan perwakilan winger Brasil tersebut. Meski belum ada kesepakatan, Martinelli juga terbuka mempertimbangkan peluang pindah. Sementara Arsenal memasang harga sekitar 60 juta pound sterling. Situasinya makin menarik karena sang pemain tak masuk skuad saat Community Shield maupun laga pembuka Premier League. Arsenal memang siap melepasnya jika tawaran cocok, tapi Martinelli sendiri belum ngotot ingin pergi. Kini bola ada di tangan meja Al Hilal dan Arsenal. Xabi Alonso belum mau buru-buru menentukan masa depan Mikael Mudryk di Chelsea. Winger 25 tahun itu diperkirakan pergi dengan status pinjaman sebelum bursa transfer ditutup, dan Leeds United jadi salah satu klub yang sedang bernegosiasi. Chelsea sudah menolak tawaran awal Leeds karena nilainya belum sesuai. The Blues juga tidak membuka opsi penjualan permanen karena ingin Mudryk mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Saat ditanya soal laga kontra Fulham, Alonso menegaskan Chelsea masih punya waktu sebelum mengambil keputusan. Terakhir di Inggris, Manchester United mendapat kabar soal Amad Diallo berpotensi menepi hingga 6 pekan setelah mengalami cedera saat latihan Manchester United. Menurut laporan Suli di X, hasil pemeriksaan awal memunculkan kekhawatiran. Meski MU masih menunggu tes lanjutan untuk memastikan kondisinya, Amad sebelumnya absen saat United menghadapi Hull City di laga pembuka Premier League karena keluhan ringan. Padahal winger asal Pantai Gading itu tampil menjanjikan di pramusim. Musim lalu, Amad mencatat 2 gol dan 4 assist dari 32 penampilan Premier League. Itu dia rangkuman berita sepak bola kali ini. Tetap ikuti Blessing Soccer News untuk update pertandingan, transfer, dan kabar pemain terbaru. Sampai jumpa di berita selanjutnya.